membahas mengenai pembagian hadis, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya hadis itu. Nah, ditinjau dari segi etimologi, lafadz hadis berasal dari bahasa Arab hadatsa yahdutsu hudutsun hadatsatun haditsun mahdutsun, yang memiliki makna baru, kebalikan dari lama, dekat, belum lama terjadi, khobar, berita, dan riwayat. Sedangkan menurut tinjauan terminologi para ahli hadis, antara lain Al-Hafidz dalam Syarah Al-Bukhari memberikan definisi bahwa hadis yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Definisi hadis sahih menurut Ibnu Shalah adalah ammal haditsus sahihu fahuwal hadithul musnadu alladhi yattasilu isnaduhu binaqlil adlil dhabiti anil adlil dhabiti idza muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allalan, yang artinya hadis sahih adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dhabit dari orang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Untuk memudahkan dalam memahami definisi hadis sahih di atas, dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hadisnya musnad. Maksudnya yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai sanad. Yang kedua, sanadnya bersambung. Artinya antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Yang ketiga, seluruh rawinya adil dan dhabit. Yang dimaksud rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan dhabit adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis, atau bisa dikatakan kuat dan akurat hafalannya. Yang keempat, tidak ada syadz. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Dan yang terakhir, tidak ada illah. Artinya, dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Untuk hadis sahih ini sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sahih li dzatih dan sahih li ghairih. Sahih li dzatih yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi kuat ingatannya, sanadnya tidak putus, matanya tidak mempunyai cacat, dan tidak ada kejanggalan. Yang kedua yaitu sahih li ghairih, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih tetapi ada salah satu syaratnya tidak lengkap. Dalam hal ini syarat kedhabitan rawi tidak terpenuhi. Jadi hadis sahih li ghairih adalah hadis yang berkualitas sahih namun salah satu rawinya tidak dhabit atau lemah hafalannya. Hukum memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha. Argumennya adalah hadis sahih merupakan salah satu sumber hukum syariat, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Baik, selanjutnya yaitu hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hasan berasal dari kata hasuna yahsunu yang berarti baik.
Mengenai istilah, telah menjadi perselisihan di antara para ulama, karena hadis hasan terletak di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tetapi kurang sedikit dhabit. Tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan dan tidak juga terdapat cacat. Selanjutnya, yakni syarat-syarat hadis bisa dikatakan sebagai hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan sama seperti halnya hadis sahih, dengan melihat pengertian hadis hasan itu sendiri. Yang berbeda hanya bidang hafalannya. Untuk hadis hasan, hafalan rawi ada yang kurang sedikit bila dibandingkan dengan hadis sahih. Berikut adalah syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, bersambungnya sanad. Yang kedua, para perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya ada yang kurang dhabit. Dilihat dari kuatnya hafalan rawi, kedhabitan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, dhabit sadri atau dhabit al-fu'ad, dan yang kedua, dhabit al-kitab. Dhabit sadri artinya kemampuan untuk memelihara hadis dalam hafalan, sehingga apa yang ia sampaikan sama dengan apa yang ia terima dari gurunya. Sedangkan dhabit al-kitab adalah terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya, sehingga ia tahu apabila ada tulisan periwayatan hadis yang salah. Syarat yang keempat, terhindar dari syadz, dan yang kelima, terhindar dari illah. Seperti halnya hadis sahih, hadis hasan dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi ialah hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang yang adil yang kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat padanya syudzud dan illah. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang di dalam isnadnya terdapat orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak bisa dipastikan kelayakan atau tidaknya. Namun, ia bukan orang yang lengah, yang banyak berbuat salah, dan tidak pula berbuat dusta. Sedangkan matanya didukung oleh muttabi' atau syahid. Selanjutnya, hukum dan kehujahan hadis hasan. Para imam ahli hadis mengatakan bahwa hadis hasan sama dengan hadis sahih, walaupun hadis hasan itu lebih kurang dari hadis sahih dilihat dari segi kekuatannya. Karena itu, segolongan ulama mengatakan bahwa hadis itu berada di bawah hadis sahih. Dan walaupun demikian, hadis hasan dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan di bidang hukum atau bidang akidah. Pendapat inilah yang paling banyak dianut. Dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata difun yang berarti lemah, lawan dari qawi yang berarti kuat. Sedangkan dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Hadis dhaif disebut juga hadis mardud atau ditolak. Menurut Imam An-Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Ada pendapat lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis dhaif ini, yaitu menurut Nur ad-Din Atar. Beliau berpendapat hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu saja syarat dari syarat-syarat hadis maqbul. Ya, hadis dhaif. Adapun kriteria hadis dhaif adalah sebagai berikut. 1. Sanadnya putus. 2. Perawinya tidak adil. Yang ketiga, perawinya tidak dobit. Yang keempat, mengandung ilat atau cacat. Dan yang terakhir yaitu mengandung syadz atau kejanggalan. Macam hadis dhaif. Adapun
macam-macam hadis dhaif adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari sisi sanad, yaitu hadis mu'allaq, hadis muqatti', hadis mu'dal, hadis mursal, hadis mudallas. Yang kedua dilihat dari segi perawi, yaitu hadis matruk, hadis mungkar, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis mudharib, hadis musahaf, dan hadis muharraf. Yang ketiga dilihat dari sisi kejanggalan dan kecacatan, yaitu hadis syadz dan hadis mu'allal. Yang terakhir dilihat dari sisi matan, yaitu hadis mauqut dan hadis maqdu'. Ujian hadis dhaif. Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk ulama hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal. Ibnu Hajar memberikan 3 syarat dalam meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis dhaif tidak keterlaluan. Oleh karena itu, untuk hadis-hadis dhaif yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat dijadikan hujjah meskipun untuk keutamaan amal. Yang kedua yaitu dasar amal yang ditunjuk oleh hadis dhaif tersebut masih berada di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan atau hadis sahih dan hasan. Yang terakhir yaitu dalam mengamalkan tidak mengitikotkan atau menekankan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk kehati-hatian belaka.